Shalom, selamat pagi anak sekolah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Fata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya sehat. Kakak harap semuanya baik. Puji Tuhan, hari Minggu lagi. Yeay, kita mau beribadah lagi. Yuk, semuanya sudah siap memuji Tuhan kan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Engkau pimpin hati kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami supaya kami boleh Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang memberkati setiap hati kami supaya kami benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
bertemu lagi, bisa ketemu walaupun hanya lewat online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kakak harap semua boleh bangkit berdiri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita mau bernyanyi dengan pakai gerakan. Kakak harap semua mengikuti gerakannya kakak, oke? Ayo kita mau nyanyi Siapa Yang Buat Hutan. Ikuti gerakannya kakak ya. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan, mau tahu siapa? S-U-S, S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan, mau tahu siapa? S-U-S, S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan laut. Sekali lagi dari awal ya. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan, mau tahu siapa? S-U-S, S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan, mau tahu siapa? S-U-S, S-U-S. Yesuslah Rajaku, Yesuslah Rajamu, Yesuslah Raja dunia. Hutan dan lautan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak harap semua adik-adik yang mendengarkan di rumah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapakku Baik.
kami juga yang mendengarkan dan menceritakan berkati kami juga yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak Efata semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik semua, kakak harap semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Semuanya harus duduk diam, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Karena itu juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini nggak terlalu lama ya untuk kita semua. Nah, yang penting inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini tersampaikan untuk adik-adik semua ya. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu menceritakan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya adik-adik semua, dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan perbuatan, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita dalam sebuah pekerjaan adik-adik semua ya. Kita nggak boleh melakukannya setengah-setengah ataupun malas-malasan ataupun menggerutu waktu disuruh untuk bekerja ya adik-adik semua ya. Nah, seperti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua ya adik-adik, dalam Kolose pasal yang 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 adik-adik semua ya. Nah, Kak Restu bacakan untuk kita semua ya. Dalam ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ada semua di sini di firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu perbuat ya. Tapi ingat ya, di sini apapun yang kamu perbuat itu hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif ya. Dikatakannya apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, nggak boleh setengah-setengah adik-adik semua ya. Dalam artian apa ya Kak? Nah, sebetulnya adik-adik ini menceritakan bagaimana bahwa kita melayani Tuhan jangan setengah-setengah tapi dengan segenap hati kita. Kita bekerja dan lain-lainnya harus dengan segenap hati kita. Katakan di sini seperti apa? Seperti kita sedang berbuat itu atau melakukan itu pekerjaan itu untuk Tuhan adik-adik semua ya. Nah, seperti adik-adik juga pasti pernah disuruh oleh orang tuanya. Nah, untuk adik-adik semua dalam hal firman Tuhan pagi hari ini adalah melakukan perbuatan dalam segala sesuatu itu, yaitu misalnya dalam bekerja, bantu orang tua dan juga belajar ya. Nah, adik-adik semua, apapun yang harus kita lakukan dalam bekerja, bantu orang tua, dalam belajar, itu kita harus lakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh. Nggak boleh setengah-setengah adik-adik ya. Nah, waktu kita disuruh bantu orang tua ya, disuruh nyuci piring ya, kalau orangnya yang setengah-setengah, nggak dengan segenap hati bekerjanya, pasti dia bekerjanya dengan apa, cemburut, dengan kesal, cuci piring, bisa-bisa gelasnya pecah, piringnya pecah, jatuh waktu nyuci. Nah, itu contoh orang yang lagi misalnya nggak dengan segenap hatinya bekerja adik-adik semua ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kerjakanlah itu dengan segenap hati kita, seperti kita sedang melakukannya untuk Tuhan adik-adik semua ya. Jadi ingat, jangan kita memandang manusia mengerjakan sesuatu itu. Misalnya benar sih adik-adik semua ya, kita pasti pengen kalau bekerja itu, karena orang-orang kan kalau bekerja mau pengen dapat upah ya. Nah, tapi adik-adik semua, walaupun kita nggak dapat upah, misalnya mamahnya nyuruh bantu nyuci piring, oke, mamahnya nggak kasih upah, tapi ingat adik-adik semua, apa yang adik-adik kerjakan itu kalau dengan segenap hati adik yang sungguh-sungguh ya, Tuhan telah menyediakan upah yang lebih besar untuk adik-adik semua. Tuhan telah menyediakan berkat untuk adik-adik semua kalau adik-adik mengerjakannya itu dengan segenap hati adik-adik, dan juga adik-adik melakukannya itu bukan dengan memandang manusia, tetapi aku mau lakukan ini dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati saya, karena saya juga mau memuji Tuhan. Seperti itu adik-adik semua ya. Jadi jangan pernah kita setengah-setengah untuk melakukan apa yang kita kerjakan ya adik-adik semuanya. Nah, ingat adik-adik dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi mulai hari ini kita bekerja bantu orang tua kita, jangan pernah setengah-setengah. Kita juga belajar jangan setengah-setengah adik-adik ya. Nah, harus dengan segenap hati kita. Seperti firman Tuhan dikatakan segenap hatimu ya. Dikatakan apapun yang kamu perbuat, firman Tuhan katakan. Jadi semua yang kamu perbuat itu harus dengan segenap hati kita. Tapi ingat adik-adik semua ya, bukan dalam hal yang negatif, tapi dalam hal yang
positif ya. Tapi nggak boleh ya kita mengerjakan yang negatif seperti itu. Oh iya, Kak Restu pernah bilang kalau melakukan sesuatu itu harus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh ya. Tapi dalam hal yang negatif enggak, itu nggak boleh. Tapi dalam hal yang positif ya ada semua. Nah, oke, ada semua. Jadi Tuhan di sini sangat menyukai orang yang melakukan pekerjaan semuanya dengan kesungguhan hatinya, dengan segenap hatinya ya. Nah, juga kan ada semua, ada yang udah melayani di gereja, melayani di sekolah minggu ya kan, ada yang jadi WL, ada yang jadi singer ya. Nah, adik-adik harus dengan sungguh-sungguh melayaninya, jangan dengan setengah hati aja, harus dengan penuh hati, segenap hatinya ya. Setengah-setengah untuk melayani Tuhan adik-adik ya. Kalau setengah-setengah, berkatnya juga nanti nggak full untuk adik-adik semua. Jadi berkatnya setengah-setengah ya, seperti itu juga. Nah, Tuhan nggak suka sama orang yang datang melayani dengan hati yang setengah-setengah adik-adik ya. Ya, apalagi kalau dengan hati yang cemburut, apalagi dengan hati yang terpaksa. Seperti itu nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan adik-adik semua. Nah, untuk melayani Tuhan dan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati kita. Dan ingat, kita melakukannya itu bukan untuk manusia ya, bukan untuk orang yang menyuruh kita, tetapi untuk Tuhan ya. Kita melayani Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, adik-adik melakukan melayani dengan baik ya, dengan segenap hati kita, Tuhan Yesus melihat kita dengan tersenyum. Wah, ternyata anak aku hebat ya. Dia melayani, dia bekerja dengan kesungguhan hatinya ya, dengan segenap hatinya ya, nggak setengah-setengah. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini demikian ya, sampai di sini. Jadi ingat selalu bahwa marilah kita melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita ya, dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan segenap hati kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk melakukannya itu ya Tuhan, bukan karena memandang manusia, tetapi karena ingin memandang nama Tuhan, karena kami ingin membuat Tuhan bersukacita karena apa yang kami perbuat ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Kau pakai kehidupan kami ya Tuhan Yesus, terus menerus dalam kehidupan kami hari lepas harinya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami telah mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan syukur, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.